Ada seorang wanita, cantik rupanya. Pokoknya di sini nggak ada. Ya, semuanya cantik, cuma ini lebih cantik gitu. Di mana perempuan yang cantik ini banyak yang mau, banyak yang suka. Maka dia tanya kepada ayahnya, ya, gimana menurut ayah? Aku ini kan banyak minta, kepada siapa aku kawin? Ada orang kaya, ada orang tampan, ada orang anak pejabat. Faham? Maka katanya ayahnya, kalau kamu kawin sama orang kaya, kekayaannya dia menambah kekayaanmu, sehingga kamu tambah kaya. Kalau kamu kawin sama orang yang tampan, maka kamu akan bertambah kecantikanmu. Faham? Sehingga apa? Kamu akan bahagia dengan ketampanan dan kecantikanmu. Gitu. Yang ketiga, orang miskin. Kalau kamu kawin sama orang miskin, akhirnya kamu jadi miskin, nggak punya. Itu kata ayahnya. Jadi kalau menurut ayah, cari sama yang kaya aja atau yang ganteng. Pilih salah satu itu, jangan kawin sama miskin. Apa katanya anak perempuan itu? Anak perempuan ternyata cerdas. Dia bilang, ya abati mata rifurjal, kamu nggak tahu laki-laki. Aku lebih tahu, karena engkau laki-laki juga, kamu nggak tahu sifatnya laki-laki. Terus gimana ya binti? Gimana menurutmu? Nah, menurutku saya begini. Kalau orang kawin sama orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa kawin lagi 2, 3, 4. Kalau kamu kawin sama orang ganteng, kegantengannya itu menjadikan kamu seakan-akan tidak memiliki dia, karena kemana-mana pasti dipandang sama orang lain. Kalau kamu kawin sama orang miskin, maka kamu selamanya bersama dia. Kenapa dia mau kawin lagi nggak punya? Dan namanya orang nggak punya, siapa yang mau berharap untuk kawin sama dia? Faham? Kamu ikut ayahnya apa ikut anaknya? Ikut ayahnya berarti berdasarkan hawa nafsu. Ikut anaknya berdasarkan akal. Itu loh. Sampai karena jadi dunia ya yang dihiasi itu sampai akal itu kalah dengan dunia. Buktinya kebanyakan di antara kamu milih ayahnya, bukan milih anaknya. Padahal anaknya itu sejenis dengan kamu. Nah itu loh. Kenapa anaknya ini cerdas dia? Kenapa? Karena miskin belum tentu miskin sampai selamanya miskin. Tapi yang pasti pada saat itu adalah pilihan terbaik. Karena masa sungguhnya, karena kalau orang miskin, orang nggak punya itu, dia berangkatnya sebagai seorang manusia standar. Tapi kalau orang kaya, berarti dia itu banyak kelebihan. Karena banyak kelebihannya, banyak kekurangan. Nah gitu loh. Itu harus kalian pahami. Jadi kalau kalian itu mau menerima seseorang, maka kita lihat ada kelebihan, ada kekurangannya setiap orang. Kalau kamu pilih orang kaya, berarti kamu harus siap-siap, dia agamanya kurang. Kalau kamu pilih orang yang kuat agamanya, kamu harus siap-siap, biasanya dunianya kurang. Jangan kamu katakan, saya mau cari yang kaya juga, sama cari yang kuat agamanya, sulit. Ada, tapi sulit itu mendapatkannya. Faham? Oleh karena itu maka di sini, karena kita mempunyai keterbatasan dalam segala hal, maka kita itu harus mendahulukan yang penting dari yang tidak penting. Gitu loh.